Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan modul 16 tentang materi Network Security Fundamental. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Pratama dan rekan saya, nama saya Maisha Rashid. Saya Ridwan Putra. Di sini kita akan menjelaskan sebabnya. Untuk suku yang satu yaitu security, breach, and bendera jenis yang kedua itu ada types of threats. Threats adalah ancaman yang dapat mengganggu keamanan jaringan seperti virus, malware, phishing, ransomware, dan serangan hacker. Yang kedua ada types of vulnerabilities. Vulnerabilities adalah kelemahan pada sistem yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang, misalnya password yang lemah, software yang belum diperbarui, atau konfigurasi yang kurang aman. Yang terakhir ada physical security. Physical security adalah upaya melindungi perangkat jaringan secara fisik, misalnya dengan menggunakan CCTV, ruang server yang terkunci, dan membatasi akses hanya kepada orang yang berwenang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada network attacks. Berdasarkan silabus yang tertera pada gambar, setiap sudut yang pertama ada types of malware. Malware atau malicious software adalah kode atau program berbahaya yang sengaja dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri dari perangkat jaringan komputer. Jenis malware ini terbagi menjadi tiga sisi, yaitu yang paling umum meliputi virus yang memerlukan bantuan atau eksekusi pengguna untuk menyebarkan dengan cara menempel pada file lain. Lalu ada worms yang dapat mengandalkan diri secara mandiri dan menyebar cepat, mengeksploitasi celah keamanan jaringan tanpa intervensi manusia. Serta Trojan horse yang menyamar sebagai perangkat lunak legal namun menyembunyikan kode berbahaya di dalam untuk membuka akses belakang atau backdoor bagi penyerang. Lalu ada recognize attack. Serangan pengintai atau reconnaissance attack adalah tahap awal di mana penyerang melakukan pemetaan, pencarian informasi, dan memindai sistem secara tidak sah untuk menemukan celah keamanan sebelum meluncurkan serangan utama. Proses ini biasanya melibatkan pengumpulan data publik melalui teknik social engineering atau pencarian UIS yang kemudian dilanjutkan dengan penggunaan alat pemindai jaringan seperti ping switch dan port scanner. Lalu ada access attack. Serangan attack atau access attack adalah jaringan serangan yang mengeksploitasi kelemahan pada layanan autentikasi, enkripsi, atau akun pengguna untuk mendapatkan hak akses tidak sah ke dalam sistem data atau perangkat jaringan. Metode yang sering digunakan dalam serangan ini meliputi password attack seperti teknik brute force atau dictionary attack untuk menebak kata sandi, trust exploitation, memanfaatkan perangkat terpercaya di dalam jaringan untuk menyerang target utama. Port reduction, mengalihkan lalu lintas data ke port tertentu, serta serangan man in the middle, di mana penyerang menyusup dan menyadap komunikasi data di antara dua perangkat tanpa disadari oleh para korbannya. Lalu ada denial of service attack atau DDoS attack. DDoS attack bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat layanan jaringan, komputer, atau situs web menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini bekerja dengan cara membanjiri target menggunakan lalu lintas data palsu atau peralatan koneksi yang sangat masif hingga melampaui kapasitas pemrosesan memori dan CPU target. Pembedaan utama terletak pada sumber serangan, di mana DDoS menggunakan satu perangkat, sedangkan DOS menggunakan jaringan perangkat terinfeksi berskala besar, disebut sebagai botnet atau zombies. Secara serentak membuat serangan DDoS jauh lebih merusak dan sulit ditangkis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang network attack mitigation, yaitu 16.3.1 di defense in depth approach. Ini adalah strategi keamanan yang menggunakan beberapa lapisan perlindungan untuk mengurangi resiko serangan jaringan. Jika satu lapisan keamanan berhasil ditembus, lapisan lainnya tetap dapat melindungi sistem. Kemudian keep backup, melakukan data secara rutin merupakan langkah penting untuk melindungi informasi dari kemungkinan akibat serangan cyber, kerusakan perangkat, atau kesalahan pengguna. Backup sebaiknya disimpan di lokasi yang aman dan diuji secara berkala agar dapat dipulihkan saat diperlukan. Kemudian update and patch. Local dan sistem operasi harus dulu diupdate, dan dipasang patch. Pembaruan ini memperbaiki celah keamanan, meningkatkan kinerja sistem, dan melindungi perangkat dari ancaman yang memanfaatkan kesalahan yang telah diketahui. Dan outage
authorization and accounting. Ini adalah keamanan jaringan juga bergantung pada konsep. Pengguna sebelumnya diberikan akses, authorization menentukan kata izin yang dimiliki pengguna setelah berhasil masuk. Accounting mencatat aktivitas pengguna sehingga dapat digunakan untuk pemantauan audit dan investigasi jika terjadi kesalahan keamanan. Kemudian firewall adalah sistem keamanan yang mengontrol jaringan berdasarkan aturan tertentu. Firewall memeriksa paket data yang masuk dan keluar, kemudian menyediakan data yang berkoneksi sesuai kebijakan keamanan. Kemudian tipe of firewall, firewall memiliki beberapa jenis seperti paket filtering, firewall, application firewall, dan distribution firewall. Setiap jenis memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengontrol aplikasi deteksi ancaman yang lebih kompleks. Kemudian 1638 yaitu Secure System Network Attack Mitigation. Mitigasi serangan jaringan dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah keamanan seperti menggunakan defense system, melakukan backup secara rutin. Untuk melalui sistem yang dapat menggunakan triple A untuk melalui akses pengguna. Menggunakan firewall untuk melalui untuk memiliki setiap perangkat melalui endpoint security. Saya akan menjelaskan sebab 16.4 device security. 16.4.1 Cisco Auto Secure. Keamanan perangkat jaringan memerlukan perhatian karena penggunaan bawaan belum cukup melindungi dari ancaman modern. Cisco menyediakan fitur Auto Secure untuk memperkuat keamanan secara otomatis. Selain itu, administrator perlu mengganti username dan password bawaan, membatasi akses, menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan, serta memperbarui patch keamanan. 16.4.2 Password. Atasannya kuat melindungi akses perangkat jaringan. Password sebaiknya memiliki minimal 8-10 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta tidak menggunakan informasi pribadi. Penggunaan pasparase juga disarankan karena lebih aman dan mudah diingat. Password harus diganti secara berkala dan tidak disimpan di tempat yang mudah terlihat. 16.4.3 Additional Password Security. Keamanan password dapat ditingkatkan dengan melakukan service password encryption, menetapkan panjang minimum password, serta menggunakan login block for untuk mencegah serangan brute force. Selain itu, access timeout digunakan untuk memutus sesi yang tidak aktif agar mengurangi resiko akses tidak sah. 16.4.4 Enable SSH. SSH digunakan sebagai pengganti telnet karena menyediakan enkripsi sehingga komunikasi lebih aman. Konfigurasi SSH meliputi penentuan hostname, IP domain name, dan pembuatan kunci RSA. Menggunakan perintah crypto generate RSA sebagai dasar keamanan koneksi SSH. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan